Dari Pesanggerahan, petualangan saya berlanjut ke tepian selatan Tanah Ngapak. Lobster menjadi penghuni tangguh di Laut Selatan Jawa. Biota ini mampu bertahan di sela-sela karang meski ombak besar terus menghantam sepanjang waktu. Ini dia memang ciri khasnya pantai selatan, mau dalam keadaan surut ataupun pasang itu ombaknya luar biasa. Saya tadi jalan aja tuh sampai kecipratan nih ke atas. Berbekal pengalaman lintas generasi, sebuah alat sederhana jadi cara mereka beradaptasi. Ini nih rahasianya, sebuah jerat kecil dari untayan jaring biasa mereka pakai berburu lobster tanpa harus menantang ombak laut selatan. Di sini nama alatnya adalah pintur. Jadi kita mau masang umpannya dulu, nanti kemudian diletakkan di laut dan dibiarkan semalaman. Umpannya pakai ikan. Ini kan apa namanya? Ikan lea. Ikan lea. Sebagai karnivora, lobster suka menyantap aneka organisme laut. Ikan dipasang sebagai umpan untuk memancing naluri alami lobster mencari makan di sela karang. Ini karena tanpa pengaman sama sekali, jadi harus benar-benar hati-hati karena kita berada di pinggiran tepi. Tinggal dilemparkan saja langsung. Lemparnya nggak usah jauh-jauh karena memang lobsternya itu berada di pinggiran batuan ini. Aroma ikan yang tersebar terbawa arus bisa menggoda lobster keluar dari balik tebing karang. Sayangnya, cara seperti ini nggak bisa membawa hasil yang instan. Nelayan akan membiarkan pintur semalaman untuk melihat hasil esok hari. Ini tinggal diikat, bikin cening supaya nggak hilang, terus dicek besok pagi karena lobster itu memang hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Jadi ketika sudah malam itu biasanya mereka terperangkap di pintur ini. Bapak berarti sudah ada yang dipasang kemarin ya? Udah. Kita cek boleh? Oke. Di sebelah mana Pak? Pintur yang sudah dipasang dari kemarin. Ini tinggal ditarik aja ya Pak? Tarik. Oke, ini kita tinggal tarik dan ombaknya parah sih, ini deras banget. Ini ternyata lumayan berat karena saya melawan arus. Saya beruntung, tarikan pertama saya pada pintur yang terpasang ada hasilnya. Dapat dua. Ini kelihatan umpannya masih utuh, jadi kayaknya lobsternya ini udah keperangkap duluan sebelum berhasil makan. Ini kita lepasin boleh Pak? Cangkang keras lobster jadi zirah alami yang melindungi lobster dari arus dan karang tajam. Dengan naluri berburu yang kuat, lobster akan masuk perangkap pintur dan sulit lepas dari jeratan. Lobster ini karena memang memiliki banyak duri dan juga bulu-bulu halus di bagian kaki dan juga antenanya, makanya dia gampang sekali terjerat di pintur ini. Dapat besar, lumayan nih. Karena memang lobster ini adalah salah satu penyeimbang ekosistem laut, jadi yang boleh ditangkap itu hanyalah yang berukuran besar seperti ini. Para nelayan di sini juga sudah tahu aturan untuk menangkap lobster. Yang kecil-kecil tetap dilepaskan supaya mereka bisa tetap terus lestari. Biasanya satu pintur dapat berapa Pak? 2 sampai 3. 2 sampai 3 berarti ini udah banyak ya? Banyak. Kita langsung olah aja ya Pak, di sini ya Pak ya? Dia dipasang langsung. Oke. Ini
Kita dapat lumayan banyak karena memang biasanya satu pintu itu ada 2 atau 3 lobster. Jadi ini akan langsung kita olah. Ayo Pak. Menu kali ini yang akan kita buat adalah lobster asam pedas, dibantu sama ibu. Terus juga bapak-bapak ngebantuin untuk bagian lobster di belakang. Setelah hasil tangkapan dibawa ke darat, saatnya menikmati berkah Laut Selatan. Tekstur daging lobster itu lembut tapi padat. Manisnya alami, apalagi yang fresh from the ocean. Karena rasanya udah oke, olahannya tidak perlu pakai bumbu ekstra. Untuk olahan lobster asam pedas, bumbu dasar seperti bawang, tomat, dan cabai jadi pilihan. Tumis bumbu halus sampai harum, lalu tambahkan air. Gula merah, potongan tomat, dan asam jawa menyusul kemudian. Ibu udah mendidih nih, dimasukin lobsternya kah? Rahasia mengolah hidangan laut termasuk lobster terletak pada waktu dan suhu. Kalau masaknya kelamaan, daging lobster akan jadi keras. Tapi kalau terlalu cepat, rasa manis segar lobster akan kurang maksimal. Udah matang ini Bu. Udah cantik banget warnanya. Bapak, ayo makan Pak. Bagi warga pesisir, menikmati hasil laut bisa kapan saja. Mudah didapat sekaligus bentuk syukur atas rezeki yang datang dari laut. Enak banget. Masakan ibu juara banget. Apalagi ini nangkep langsung jadi bener-bener masih segar banget. Nambah ibu. Daya tarik Desa Pesanggerahan tidak hanya adat dan juga budayanya saja, tetapi pemandangannya. Salah satu cara untuk menikmatinya adalah dengan bersepeda di sekitaran sawah yang ada di Desa Pesanggerahan ini. Pagi ini, matahari mulai tegak di langit. Panasnya menyengat, namun angin dari sawah memberi kesejukan yang berbeda. Di Desa Pesanggerahan, hamparan sawah terbentang sepanjang mata. Meski terik menyengat, kayuhan sepeda terasa ringan menyenangkan. Setiap liku jalan dan semilir angin sawah membuat setiap kayuhan perjalanan terasa bebas. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.